Enggak, orang tuh dulu tuh gue punya teman-teman yang dengerin jazz tuh karena bikin kelihatan apa namanya, wah gitu loh, wah dengerin jazz gitu kan. Padahal sebenarnya nggak suka. Selamat datang di Pangkalan Johnny Random. Saya Alan Perdana. Di episode inaugurasi Pangkalan Johnny Random ini saya duduk bareng Tomo, Budi, dan Andre. Teman-teman yang sama-sama kuliah di jurusan Teknik Geofisika ITB dulu. Tomo dan Andre saat ini bekerja sebagai geoscientist di industri perminyakan Indonesia, profesi yang banyak relevannya dengan latar belakang kuliah mereka dulu. Sementara Budi, mirip dengan saya, saat ini adalah entrepreneur perjuangan yang pekerjaannya banyak gak nyambungnya dengan latar belakang kuliah dulu. Berikut obrolan penting yang kurang ada value-nya ini, mudah-mudahan gak terlalu random. Welcome to Pangkalan Johnny Random. Gue udah lama nih mau mulai ini, sebenarnya udah setahun tapi nggak jadi-jadi. Biar kita udah yang habis pandeminya. Kita korek-korek dulu nanti. Ada Tomo, ada Pak Andre, ada Pak siapa nama lu? Bud. Buds. Oke, ini episode inaugurasi Pangkalan Johnny Random. Oke, Mo, silakan mulai, Mo. Oh gue jadi yang mulai. Ya udah. Kalau gitu kan ini pasti direkam, tapi yang ngomongin ini bisa di cut out juga. Enggak sih, tapi sih sekarang kan ini ya, maksudnya. Gue ini mulai pas pandemi, tapi nggak dieksekusi. Oh, everyone can podcast. Tapi iya sih, podcast tuh sekarang jadi, maksudnya kan lu di bis, di kereta, atau dimanapun. Sekarang nggak, kayak gue misalnya kan, gue kereta gitu, kilo gitu ya. lari 200 kilo gitu. Udah nggak dengerin musik lagi, men. Tapi gue nggak ada naik bis ya sekarang. Tai, maksud lu apa sih? Lo nggak dengerin Murotal gitu? Enggak, itu kalau itu di rumah aja. Enggak, tapi sekarang tuh musik tuh udah kayak, ya udah gitu. Nggak harus dengerin musik, karena podcast tuh menurut gue sih lebih banyak informasi yang bisa didapat dari podcast sih. Ya maksudnya podcast kan banyak ya, maksudnya nggak ada podcast yang lucu-lucuan, podcast receh, ada podcast yang serius, ada podcastnya Deddy Corbuzier, ada podcastnya. Nah itu sih enak sih buat didengerin, maksudnya nggak cuma di bis doang. Padahal gue di kantor juga dengerin podcast sih. Tapi idenya kalau kata, lu nggak kerja gitu di kantor? Tai. Anjing. Maksud lu apa sih? Itu kepikiran gue. kantor, on the way ke kantor. Kan Tapi itu menambah fokus lu. Gak apa-apa sih jujur Mo. Enggak, itu misalnya gue dengerin di kantor gitu, podcast mengenai Indonesian economy. Kan menambah wawasan gue lah gitu kan. Iya betul. Emang yang biasa lo dengerin siapa, Mo? Macam-macam sih. Gue biasa denger receh aja, Mostly. Indes. Ini podcast Mas. Si Omes. Murah banget. Si Omes si siapa? Banyak sih podcast kayak podcast Mas, podcast Seminggu gitu. Itu podcast receh yang ya udah pokoknya lu dengerin aja, gak usah mikir gitu kan. Soalnya kalau misalnya lu dengerin kayak podcastnya siapa ya? Nah itu siapa namanya? Dahlan Iskan. Kan dia ada podcast juga tuh. Model-model gitu. Lu harus kayaknya agak mikir gitu. Gitu kan. Dia topik-topiknya yang walaupun nggak serius-serius banget, tapi topik-topik yang kalau lu nggak sambil fokus terus hilang gitu. Atau siapa sih yang Lu memang gampang distract gitu orang itu. anjing, lu nyerang gua apa sih maksudnya ini? Kalau gue yang bukan belakangan sih, yang waktu mulai ini yang gue jadiin referensi sering liatnya Total Politik. Orang Padang kan, Ari Putra itu. Oh bukan itu ya apa yang di Minang itu apa namanya? Suara Minangkabau. Oh itu bukan podcast, itu WhatsApp group. Sebelumnya jelasin dulu dong ini apa sih Pangkalan Johnny Random. Johnny Random kenapa pakai nama Johnny Random? Cah, kenapa panggil Johnny Random, Cah? Johnny Random tuh siapa, Cah? Oh, itu tempatnya ngumpul-ngumpul para pemotor di Margonda. Jadi kalau sudah beraktivitas sendiri. Kayak gue pemotor loh padahal. Kan logonya pakai helm. Ini kayak Lenong ya? Enggak ada pakai mic.
Emang ada logonya ya? Kok nggak lihat sih ada logonya? Bang, Oh, No Everyone Can Podcast itu apa maksudnya? Ini tempat apa ini sebenarnya? Ya, Ini podcast lo sendiri. idenya sih sebenarnya bukan. Pangkalan Johnny Random itu tempat orang sekitar sini bisa sewa untuk bikin podcast dengan peralatan yang pro lah. Nah, kan ini kan mulainya pas zaman-zaman pandemi. Dulu lo buat tahun berapa sih? Emang? tahun lalu bulan Oktober November. 2022 berarti. Jadi kita ikut ujung-ujung ekor-ekornya tren pas zaman pandemi kan orang bikin podcast semua. Terus mau tahun politik kan. Terus ya Kayak hubungannya sama tahun politik. kan orang banyak podcast dong. Terus istri gua mungkin waktu itu merasa ya karena lab PCR sama antigennya udah nggak laku kan. Ya harus diganti dong bisnisnya nih. Podcast ini jadi salah satu ide yang akhirnya kita eksekusi. Jadi orang bisa podcast di sini sewa. Iya, gitu, rencananya jadinya. sewain sejam atau 2 jam. Ini bisa bisa dibuka. ganti nanti buka. Kalau sewa berapa? Belum diputuskan sih. Dulu sih kalau yang ekuivalen ini pakai kamera itu ada yang 500.000 1 jam kalau nggak salah ya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya Kelihatan ya tingkat ekonomi kita di sini kan. Bagus. Bagus ribu sih. Kalau jalan sih bagus sih gue rasa. apa? Kalau jalan mah bagus. Iya tapi Lu nya aja nggak pernah marketing kan? Ini podcast pertama. belum ini yang pertama. Gila. Gue udah mau jual. Ini tuh udah gue mau jual equipmentnya semuanya udah mau Lu diiklanin satu marketing aja belum paket. udah mau lu jual gimana sih? Tapi kan waktu bulan puasa sebelum bulan puasa ada kayaknya interest dari Tomo katanya ya bikin podcast deh kalau gitu. Terus ya udah trial dulu masa nggak jadi dicobain. Kayaknya gue udah waktu itu kayak gue udah pernah kontak lu juga kan. Tapi waktu itu kenapa nggak jadi? Nggak tahu. Belum pas aja waktunya. Ada kontak betul. Kalau ada yang tertarik, ini di mana lokasinya? Enggak. Lo kan Kalau ada yang tertarik, di Depok Margonda Raya. sebelah Dekat elektronik keluaran Sebelah tol, men. sebelah Electronic City. Pokoknya lu keluar tol dapat ini. Kalau tadi gua keluar tol. udah, Udah nggak usah ngomong studio podcastnya nanti kita pakai flyer aja. Kenapa milihnya di Margonda? Karena rutenya udah di Margonda. Itu studio podcast lagi. Ini kan sewa untuk lab. Oke. Habis itu apotik. Sewa berapa tahun sih Cak? 3 tahun ya. Habisnya setahun lagi ya? Setahun lebih. Makanya karena ini udah mau dibalikin juga ke yang punya. Jadi gue mikir barang-barangnya mau gue jual aja. Nggak jadi juga dieksekusi kan. Enggak, tapi gue bilang kan ide gue itu kalau lu bikin podcast tuh di Bintaro ada podcastnya di situ. Yang udah dikulusi tinggalnya sana. Bisa? Iya. Klasternya sebelah gua. Oh lo Cuman beda besar rumahnya aja. tajir banget kan berarti. Iya, Dedi emang tajir, gua enggak. Anjing, maksud lu apa sih? Satu kompleks sama Dedi. Iya betul. Bisa satu Satu area aja sih, satu area. Berarti Ferrari-nya lu Nggak bisa ada lihat. arti Lu yang bisa sama. ngeliat tuh Ferrari-nya ya. Oh, iya, dia bener serius itu. Dia tuh taruh Ferrari-nya itu di depan tempatnya itu tempat dia podcast. Jadi itu di apa ya namanya ya? Daerahnya Neo Emerald. bukan Neo Permata kalau nggak salah. Neo Permata. Nah, jalan ke situ tuh ada kayak rumah. Pokoknya lu kalau lewat situ pasti tahu lah itu tempatnya dia. Soalnya ada tulisannya depannya C gitu gede. Kobuse. Ya, kayaknya Close sih the C-nya door. itu dari Kobuse. Cuman di depannya tuh ada mobil-mobil inilah, mobil-mobil yang lu nggak akan mampu beli lah di situ. Nah, Kayak. dari situ lu tahu. Mau dari sini Mi, kita berempat mau yang paling mungkin cepat Dedi. mampu beli Iya, itu gua. si Budi. Nah, lo tahu nggak berapa yang dihandle sama outsourcing company dia? Ribuan. Iya. Kenapa lu tahu? Asetnya, lu coba lihat laporan Iya. pajaknya. Gampang. LHKPN-nya Edi tuh nggak ada apa-apanya kalau dibanding Budi mau. Siapa? LHKPN-nya si Edi. Jadi teman kita pejabat. Ferrari itu banyak di Di dealernya. Belum mah. Skala 1 banding. Coba Bu, kos-kosan di Condet ada berapa? Cawang ada berapa? Kadang-kadang orang underestimate kalau misalnya yang usaha-usaha outsourcing. Tapi enggak, kalau misalnya lo mau buat podcast di daerah Bintaro, ya maksudnya dia aja bisa sukses gitu loh di daerah
Bintaro. Dia ini maksudnya siapa nih? Dedi. Dia aja. Enggak, dengan podcastnya di daerah Bintaro tuh dia bisa, maksudnya maju gitu. Dia kalau ada Iya. apa namanya? Ada Tapi tamu, gue jarang apa nonton Deddy Corbuzier. Cobalah lu nonton. Kurang receh. Tapi menurut gue sih justru bermanfaat sih dia ininya podcastnya. Karena dia kan manggil-manggil tamu yang istilahnya lagi inilah ya, lagi hype. atau- Oh iya, dia siapa aja bisa diundang. Nah itu kadang-kadang sih apa namanya asik juga buat didengar. Maksudnya lu jadi tahu gitu loh. Gue yang terakhir lihat podcast yang lumayan ada isinya yang Gita Wirjawan sama anak TG Aduh. yang di Norway, Amando itu. Ya, gue lihat setengah sih, belum setengahnya lagi belum gue Tentang selesai. apa tuh? Dia kan kayak dapat riset 4,2 T dari Oh, tentang CCUS ya. CRS Iya. bukan. Regional Geology, Arctic ya. Tapi kalau ngomongin CCUS ya ada bosnya ini. Bukan, kalau Andre mah AI, digital. Bukan juga. Terus lu kayak kurang deket deh, atau kurang. Iya. Nah, Jadi suara lu nggak renyah men. Kalau suara lu nggak renyah tuh ada kemungkinan lu ganteng. Kan lu nggak ganteng. kalau si Andre grogi kalau dengar suara sendiri di. Gue gak nyangka suara gue kayak gini. Tapi oke kan? Oke banget. Iya suara lu oke. Oke banget. Menurut gua dibanding suara yang lain, suara lu paling Oke banget. bass. Oke banget. Suara lu paling ini. Paling podcast. Lu nyanyi gak sih? Apa? Lu penyanyi gak sih? Suka nyanyi gak sih? Gue dulu pernah bermimpi jadi rockstar. Mimpi aja. Oh makanya lu deket sama Dedi ya? Dedi siapa? Dedi 96, Memang Ferdian Janawir. memang dia jadi rockstar juga. Kayak rocker type itu dulu kalau gue pikir. Dia dengerin Gondrong. jazz kok. Woi. Gak mungkin lah ya. Ya supaya kelasnya kelihatan agak naik, memang orang-orang tuh sering dengerin jazz. Padahal juga nggak suka, gue yakin. Karena mukanya gak pantas men. Nggak pantas, nggak suka juga sebenarnya. Kalau ini nggak akan mungkin dia edit out nih. Gua post dan ini gua kirim ke kuat ke si Dedi. Lu bilang si Dedi tuh nggak pantas nonton jazz. Kata Astomo. Kata Tomo. Nggak kagak, karena memang bener loh. Lu dendam apa sama Dedi? Lu deket sama 97 ya? Kagak, bukan. Nggak, orang tuh dulu tuh gue punya teman-teman yang dengerin jazz tuh karena pengen kelihatan apa namanya, wah gitu loh. Wah dengerin jazz gitu kan. Padahal sebenarnya nggak suka. Si Wido gimana cerita itu? Kenapa? Si Wido. Ya itu mungkin salah satu lah ya. Salah satu dari beberapa. Tapi kan dia bisa main musik kan. Maksudnya. Bisa. Iya. Kan yang satu lagi yang ini. Niki. Tadi dengerin jazz itu kan. Dia lahir Kalau dari cuma gereng-gereng yang Dedi. Iya, Dedi Ferdian Janawir. kemampuan musiknya kan agak. Kan gak semua orang dengerin harus bisa main musik juga. Enggak, biasanya orang yang dengerin jazz tuh punya inilah. Paling bisa, kalau paling, kemampuan berlebih. paling gak bisa nyetem gitar kali ya. Ya buat Dedi kalau butuh nomor teleponnya Gua si juga bisa kalau cuma nyetem. si Tomo Ya, ini ya. Tanya aja ya. Sensitif ya. Ini artinya si Tomo tuh agak membandingkan Hadido Purwo dengan Dedi Ferdian Janawir. Kalau Hadido oke, suka sama jazz. Kalau Dedi nggak pantas. Kegantengan apa? Enggak, kalau misalnya lu ngeliat kayak Andre gitu dengerin jazz, lu kan nggak mungkin kan? Ya gak mungkin Pak. Gak mungkin. Walaupun suaranya Jazz itu maksudnya lebih high class gitu. enggak sih, gua maksudnya bukan Lebih apa ya? Lebih terpelajar kali ya. tai terpelajar. Kagak lah, maksudnya bukan terpelajar, lebih orang lebih mengerti musik maksud gua. Kalau gua kan cuma dengar-dengar yang Jadi lo bilang dia nggak ngerti musik gitu. kalau gua kan misalnya kayak gua ini kan cuma dengar-dengar kayak receh-receh pop gitu kan. Yang ya cuma sekedar denger aja gitu kan. Untuk main musik juga gitu-gitu aja, terbatas banget. Kalau gue kira-kira musik apa gue? Dangdut. Dangdut lah. Koplo. Enggak, kalau itu dari tampang lu emang udah dangdut sih. Iya sih. Iya sih. Nah ini Tapi satu di kampus dulu kan kayaknya jazz itu sangat ini ya. Sangat diusung banget kan. Ya, Siapa kayak ya? Jazz goes to campus. siapa yang Nggak, mengusung? di TG misalnya Dedi, Niki, siapa? BS. BS. Ya BS itu kan Mahendra. dia tahu sendiri kan, Mahendra. BS itu singkatan dari apa? Enggak, udah jelas kan, busuk kan. Jerry. Tapi banyak lah. BS singkatan dari apa sih? Enggak lah, itu enggak enak lah kita. Enggak, tapi
orang-orang yang senang jazz itu gue rasa-rasa juga. Tapi gue nggak nyangka, yang gue nggak sangka adalah lo menampikan itu sekarang. Gitu. Hanya menampilkan itu sekarang. Apa sih maksudnya? Menampikan ini maksudnya gimana nih? Apa lo rada memandang itu Sebelah mata. apa fake lah sekarang? Bukan memandang itu fake. Gue nggak bilang mereka itu fake gitu ya. Cuman kebanyakan yang gue lihat orang-orang yang senang jazz. Karena gue berusaha untuk senang jazz juga, men. Tapi nggak bisa. Trying to be fake. Enggak, karena kayaknya tuh kalau di mobil gitu kan, gue nyalain jazz gitu ya, apapun itu. Itu tuh kayaknya keren gitu. Tapi lama-lama ngantuk, men. Maksudnya nggak ada hype-nya gitu kan. Ya mungkin gue nggak ini. Dan itu gue rasa juga terjadi sih. Beberapa orang juga sih, nggak cuma gue doang. Jazz itu siapa sih yang didengerin? Indra Lesmana. Gue bukan orang jazz, jadi gue nggak tahu. Gue sih kan, Karimata, gue tahu tuh minimal satu. gue dengarnya cuma kayak receh-receh yang Foreplay. pop gitu, kayak Taylor Swift gitu-gitu kan. Ya, Kalau zaman kuliah dulu siapa ya band yang lo sukai, Bu? zaman kuliah ya. Guns N' Roses lah. Guns N' Roses. Iyalah. The Massive. Kita angkatan berapa ya? Ya angkatan kita kan. 98 ya. Kalau dia kan mungkin Pampers lah ya. Gue heran kenapa kok di sini si Tomo jadi pembuli gitu ya? Jauh orang deket, kurang terhormat tuh kan, tuh angkatan. Kayak mau si Edi jadi nggak mau ikut nih begini. Kalau lu apa, Lan? Beda, ada masanya semua. Jazz gue pernah juga ngikutin. Berusaha. Kalau misalnya ada konser, ini kan sekarang lagi zaman ini gue ini. bilang nih ya, kalau jazz itu orang sih selalu berusaha untuk suka jazz gitu. Mostly lah ya, mostly kebanyakan orang tuh berusaha gitu. Tapi mostly juga gagal untuk suka gitu. Nah mungkin ini dia berusaha juga kan. Jazz itu sebenarnya enak loh didengar, tapi pada momen-momen tertentu. Tapi gue tanya tadi, siapa band jazz yang lo dengerin? Gue nggak inget soalnya contoh-contohnya. Betul, karena Gue dulu gagal. suka dengerin, kalau Karimata tuh jazz bukan? Gue nggak pernah Itu musik, denger, kalau nggak dia tahu. ngomong musik. Ya nggak tahu gue Karimata lagunya apa. Lebih ke instrumen sebenarnya. Indra Lesmana, tapi kalau menurut gue Indra Lesmana lebih 10 pop. menit kita ngomongin jazz, cuman keluar 2 nama. Indra Lesmana sama Karimata. Lucu sih orang-orang ini nggak tahu jazz. Oke, kalau gitu yang urusan ini, lu nanti ajak Wido deh. Wido pasti tahu banyak deh soal. Kalau itu gue Ya, akui sekarang lah. dia lagi hype-nya konser, terus langsung langsung ludes gitu ya. Maksudnya Coldplay. Coldplay sebelumnya nggak? kan ada Dewa juga 19 Enggak ya. dapat nggak? Kalau Dewa Lo dapat Coldplay? Nggak masuk lo ikutan itu? untuk berusaha aja gue enggak gitu kan. Jadi Nah, karena lo sukanya tadi apa tuh yang pop-pop itu ya? karena gue kan sukanya enggak. Coldplay gue suka. Nah, Cuman nah ini jadi topik lain lagi nih. Ini kita random. enggak ini karena ngomongin konser ya. Gue jadi di Indonesia tuh begitu ada konser, harga tiketnya tuh gila-gilaan. Ya Coldplay mau. Jangan cuma Coldplay doang. Semuanya kayak Westlife. Westlife udah berapa kali coba konser? Blackpink. Emang berapa Blackpink. harganya? Mahal. Blackpink. Blackpink berapa tuh? Mahal lah pokoknya. Tapi kalau misalnya lo bandingin sama mereka konser di US gitu, itu jauh lebih murah di sana. Oh iya. Jauh lebih. Terus sampai banding-bandingin gitu ya? Enggak, Mungkin udah berniat tuh mau nonton di bukan, mana dulu gitu. karena ini kayak misalnya Westlife itu udah berapa kali coba kan mereka konser. Mereka tuh seneng konser di sini. Kenapa? Mahal di sini tuh. Lo pas waktu nonton Westlife di US itu berapa mau tiketnya? Waktu gua nonton Westlife di US. Murah. Murah ya? Berapa? Gue gak pernah nonton Westlife di US. Anjing. Bangsat. Gue saya nggak pernah. Kayaknya. Enggak, tapi gue terakhir nonton konser itu Metallica di Oslo. Di Oslo tahun 2000 berapa ya? Kayaknya tahun 2014 atau tahun Kelihatan ya generasinya. Tapi memang dia cocok loh. Gue tiap ngelihat Firza, inget Tomo. Iya, Bisa. sama. Iya kan? Tomo dulu. Tomo dulu ya kan? Gondrong-gondrong itu kan? Mirip banget tuh Firza. Dan dulu dia suka mendengus gitu. Oh gitu. Apa sih? Ini anak belajar di mana?
Mungkin dia pikir itu keren. Gitu aja. Kalau kita aneh. Enggak, gue mencium bau-bau dendam. Kenapa sih lu? Mau, soalnya lu bully si Dedi mau. Lu tahu aja hubungan Andre dan Dedi. Kagak men, ini gue jadi nggak enak nih jadi ngomongin ya sudah lah itu kita lupain ya. Enggak, tapi tadi konser itu. Tunggu. Tadi lu sama Dedi kenapa? Terus lah anjing. Apa? Ngedeketin orang yang sama gitu apa? Competition apa? Udah lah nggak usah lah. Enggak. Tomo tuh kayak dia punya pacar cuma satu doang. Lu ada nggak enak gue kalau dipublish nih ada Wulan. Soalnya gue foto wisudanya aja di Jonas bareng sama Tomo waktu itu. Oh iya kan? Dedi. Iya kan? Bukan. Dia anjir bukan Dedi. Dedi belakangan lulus dari gua. Bukannya angkatan dia di atas lu mau. Angkatan boleh di atas gua. Ini nggak di desain ya, gue jadi membulu. Nggak udah lah, kayak enak lah jangan ngomongin Dedi lah. Nggak, tadi balik lagi ke konser itu loh. Gua kenapa di sini bisa mahal gitu? Iya kan? Industri. Maksudnya Coldplay yang tiketnya 11 juta itu ludes men. Ada yang 3 juta. Enggak ngomonginnya 11 juta. Maksudnya 11 juta itu bisa ludes. Karena mahal itu mungkin ludes. Coba kalau ke lokasi 300.000 mungkin nggak banyak peminatnya. Mungkin juga. Jadi kelihatannya Dari kelihatannya 300.000 nggak banyak Ini peminat. memang kita lihat logikanya ini mah agak terbalik deh. kadang penempatan harga itu juga menentukan. Sebenarnya Pak, ya kan? perusahaan lu tuh skincare. Lu kasih harga mahal, laku. Coba lu kasih harga 10.000, nggak ada yang mau beli. Bener Cak? Betul. Tuh. Tapi kenapa itu ya? Gue nggak ngerti tuh. Karena yang lo Bisnis beli konsep itu, yang lo seperti itu. beli itu bukan barang primer. Ini gua agak lost ya pembicaraannya. Enggak, intinya Balik lagi ke konser. nonton Coldplay itu adalah status sosial. Intinya itu. Nonton apapun men, di Indonesia ini nonton apapun. Lu nonton Blackpink, nonton Westlife, nonton Coldplay, apalagi sih yang ada konser di sini. Bon Jovi gua sempat nonton tuh Bon Jovi tuh, zaman gua SMA tahun. Lama lah, udah lama yang lalu lah. 96. Tai lu main. Gua SMA tahun 2002 kayaknya. Kalau untuk lo band yang kira-kira lo mau nonton gitu dengan harga mahal tuh siapa? Nick. Mahal tuh berapa sih? Ya, Nih, set dulu mahal, nih kalau harganya. mahal kan memang pasti Bukan ini lu, ya. Enggak, lu harus ada nilainya dulu. Ini misalnya Coldplay kemarin 11 juta, gua bilang mahal sih itu. Bukan, yang gue tanya itu bukan soal Coldplay atau ini, tapi kalau lu di suruh nonton konser gitu, yang harus bayar. Ya iyalah, mana ada nonton konser gratis dangdut aja lu suruh bayar. yang harus bayar mahal itu lu siapa gitu? Enggak, mahalnya berapa dulu nih, makanya kita set dulu nih. Harga mahalnya tuh berapa? 11 Enggak, juta. tapi profile lo kan gini mau, maksudnya orang yang Gua kerja di dibilang. major company dari awal gitu kan. Terus pindah ke Norway gitu ya. Atau sekitar North Sea gitu lah gitu. Tapi kan berarti mahal lo mahal. Beda dong sama kita. Mahal lo benar-benar mahal. Kita apalah ini kan? Ya. Tai, kenapa gue jadi dibully anjing? Karena lo mencoba Jauh banget mahal, untuk kan. nyebut deketan lah. Kalau konser ya, karena gue generasinya sih ya, gue jujur aja ya, kalau lo lihat Spotify gue tuh isinya kayak, gue kan rock tahun 90 gitu kan. Spotify lo bayar by the way. Tai, bayar lah. Gue mendukung industri musik men, gini-gini juga. Enggak, tapi kalau Spotify gue tuh Kurang ajar. Spotify berbayar. enggak, itu sebenarnya jadi ceritanya gini, kenapa gue bayar itu. Karena anak gue kan udah SMP tuh ya. Oh yang family. Yang family ya. Terus dia minta, ini Spotify kok nggak bisa maksudnya nggak bisa milih lagu gitu. Kalau lu nggak bayar kan nggak bisa kan, jadi Bisa. random aja nggak bisa lu misalnya mau dengerin lagu Coldplay gitu, Yellow gitu. Nah, ya, belum tentu lu langsung dapat si Yellow itu gitu. Nanti dia ada di playlist itu, tapi nggak bisa lu langsung pilih lagunya. Nah, itu harus bayar. Karena dia udah ngomong berkali-kali, akhirnya lah gue bayar. Sebelumnya enggak. Ada yang kosong slot Sebelumnya gue bayar juga, Spotify. cuma family nggak lo ada kosong. setiap bulan. Enggak setiap bulan. Jadi pas mau aja lo bayar gitu. Lo pelit banget sih, Mu. Emang family dapat berapa sih? Ada 5 member ya. Nggak, jadi ada yang duo, ada yang family. Yang duo tuh 71.000,
Terus yang family itu kalau nggak salah 70. Endorsement untuk Spotify juga nih. Lo harus mendukung industri musik lah. Sekarang kan industri musik lagi hype nih di Indonesia kan. Orang konser-konser mulai datang gitu kan. Lo harus dukung lah. Sekarang coba kayak misalnya dulu kita zaman-zaman ya mungkin waktu lo SMA belum ada lah ya, tapi zaman kita kan udah ada tuh Aquarius ya. Anjir, beda banget apa sih? Zaman kita waktu itu kan kalau mau beli musik gimana caranya gitu kan. Lu ke Aquarius. Aquarius Dago. Ya, Aquarius Dago lu cari tuh kasetnya, lu beli gitu. Bisa beli kaset kosong dulu mau. Kaset kosong taruh di ini kan pas Gak segitunya lah gua anjir. Tapi sekarang kan gampang banget maksud gua. Lu industri musik kan, maksudnya lu dengerin musik nggak punya duit, ada wifi, buka aja YouTube. Gratis. Ya kan? Sesimpel itu gitu sekarang. Iya, ya kalau itu kan streaming kan. Semua kan, video juga. Semua. Maksud Gue gua nggak langganan TV lagi gara-gara ada Iya, Netflix, maksud gua- YouTube. Nah, maksud gua kebetulan ada ini sih, apa namanya itu ya. Gue punya adik gue punya suami gitu kan. Ya ada ipar jauh bener, susah banget. Gue punya adik gue punya suami. Enggak dia, suruh kita mikir ya. Terus enggak dia ini di industri musik juga. Jadi Nyanyi, produser. enggak, jadi ini lulus mana? gue nggak tahu sih sebenarnya dia ngapain, tapi dia cerita ke gue bahwasannya tuh sekarang itu orang pemusik itu untuk mendapatkan royalti itu nggak segampang dulu gitu. Jadi memang lo harus punya, kalau dulu kan lo bisa langsung ada label rekaman apa segala macam. Sekarang tuh lo bisa dibeli sama Spotify, bisa eksklusif gitu, kayak misalnya siapa sih yang dulu eksklusif tuh, si ini ya, siapa? Yang cewek tuh, yang terkenal tuh. Anjir gue. Taylor Swift. Yunisara. Yuni Sara, angkatan lu itu. Desi Ratnasari ya. Bukan, itu siapa? Lu ada apa Lupa lah. sama Yuni Sara? Hah? Suka aja gue lagu-lagunya. Jadi si dia tuh ngeluarin musik, ya kalau nggak salah satunya Taylor Swift juga. Itu cuma ada di Spotify, nggak ada di tempat lain gitu. Oh iya. Kelihatannya kayak gitu-gitu. Ya tapi kan nggak semua orang sekaliber itulah ya. Gitu. Jadi dengan lu membeli Spotify atau apapun lah ya. Ternyata kalau Equivalentnya- pembicaranya lancar, sejam kayaknya nggak gampang menuhin ya. Iya. Lu Sebenarnya kan dari tadi kayaknya gue udah hitung udah 2 kali 3 kali lo sebutin Taylor Swift gitu. anjir, itu Tapi yang gue pikirin Taylor Swift sama Metallica ketemunya di mana? Mo? nggak, gue berusaha menggabungkan antara dua generasi yang berbeda lah. Ya kan? Apa tergantung mood ya? Tapi yang konser Metallica yang lo nonton itu 2017 sih, 2016. Itu berapa? Di sini nih. Kayaknya nggak 2017 ya, kayaknya 2015 apa? Berapa waktu itu lo bayar? Waktu itu gue ada duit sih, jadi gue nggak terlalu mikirin. Sombong. Enggak, serius gue lupa. Tapi gue nonton juga konser yang itu. Nah di situ momen gue nyesal nonton konser. Jadi gue dulu kan gue orang Sumatera ya. Di mana lo nonton? Jadi awalnya gue orang Sumatera. Awalnya Sekarang bukan orang Sumatera. Di Sumatera tuh konser tuh kan jarang. Terus SMA kelas 3 gue pindah lah ke Bandung. Ya band Suara Di Minangkabau Bandung itu. Di Bandung itu kan konser kan banyak banget ya. Lokal. Band, Riff, Gigi, Iya, apa, Camp Station nih. hampir himpunan aja kan bisa bikin dulu. Ya, bukan itu. Nah, itu Bukan maksudnya kayak dulu planologi kan bikin Dewa. tuh. Iya, iya, Dewa iya, kan. iya. Kenapa planologi? Sekarang enggak. Dan gue suka. Bentar, Men. Ini tunggu dipotong dulu nih. Kenapa planologi sih? Kenapa nggak teknik lingkungan? Istri gue nonton nanti. Kenapa nggak teknik geologi? Lu tahu kan yang suka gitar-gitar itu kalau nggak tambang geologi, Iya. minyak kan? Ya kebetulan gue tahu waktu itu karena gue suka Dewa mau. Gue suka. Mulai dari Budi ada cum-cuman plano dulu. Perasaan bukan plano deh dulu. Nggak ada. Kita Ini lagi ngomongin nih apa ini? WhatsApp grup itu kan Metallica. Ayo gimana? iya, Metallica. Nah terus dan gue ngerasa suka nonton konser tuh karena di Bandung ternyata. Di Bandung kan. Lu di Bandung nonton konser apa? Oh banyak lah. Edani, Riff, Gigi, dan itu berkali-kali gue nonton. Anjir, Edani, men. Ternyata lu Nah. tua juga ya? Ya waktu itu Edani kan baru bikin album baru. waktu itu. Kan satu geng sama Dedi. Oh iya. Nah terus anyway, gue nggak nonton konser. Ada lah gue nonton konser di Jakarta. Koto waktu itu gue nonton.
Kan ada Jamiroquai juga, Iya. men. Nah terus Kenapa lu edan? terakhir Metallica tuh gue agak nyesel. Di mana lu nonton Yang di Metallica? sini, yang tahun yang sama-sama lo. Cuma mungkin gue nggak beli tiket. Yang ada Jokowi itu. Gue nggak well prepare beli tiketnya, jadi benar-benar last minute lah, impulsif lah ya. Jadi gue dapatnya di tribun. Terus itu benar-benar kehalang tiang. Lo lihat. Oh, beli yang murah lo ya? Iya. Tapi waktu itu mahal buat gue. Karena status pekerjaan. Karena gue nggak pernah ke Norway. Tapi anyway, di tribun itu kayak suara yang masuk tuh benar-benar noise semua. Jadi distorsi gitu. Jadi kan akustiknya nggak enak lah yang gue rasain di situ. Dibandingkan pengalaman gue nonton konser di Bandung. Oh, di dagu atas itu. Ya di mana-mana lah ya. Kan ada Bandung di di Kasoga, di Sabuga. Sabuga dulu sering kali. Padi, banyak banget lah. bukan Dan di itu Fame fun. Station atau di Itu konser apa wisuda? Biasanya di Sabuga itu wisuda, men. bukan konser ya, tapi ceramah ilmiah. Lu setahun sekali sih ke sana. Hanya wisuda tuh udah kayak 3 kali Nah, setahun. tapi ternyata nonton konser tuh nggak hanya nonton the right rockstarnya gitu, tapi suasananya. Karena di Jakarta kan panas. Terus gue duduk itu sebelah kanan kiri gue tuh orang Jawa, men, yang nggak bisa bahasa Indonesia. Itu tadi lu bilang nggak boleh rasis ya, Nah, nggak boleh sara ya. nih, nggak boleh sara nih. Enggak, karena dia nggak pernah bahasa Indonesia, dia bahasa Jawa. Oh, oke. Tapi pas satu sing long song itu, wah hafal, semua lagu hafal. Cuman ya itu aja, nggak ada cewek sama sekali yang di situ ya. Lo bayangkan kalau lo nonton pas band atau riff di Bandung, di Fame Station, itu cewek banyak. Ayo lu Fame Station nggak usah ada konser juga isinya cewek semua. Ya, lalu mau perbandingan? Contoh gitu. Jadi Perbandingannya sama Fame Station. Jadi gue pikir nonton konser tuh nggak hanya lo nonton siapa ini, tapi lo ngebeli semua suasananya. Jadi kayaknya Metallica enggak deh. Misalnya kalau ada Guns N' Roses, kayaknya enggak. Tapi kalau ada Guns N' Roses terakhir konser tahun 92, men, di Tokyo. ya misalnya ya. Tapi misalnya kalau ada Bon Jovi boleh. Karena cewek Masih ada. nontonnya cewek kece ada. Bukannya gue suka lihat cewek ya, cuma cewek itu wanginya beda dibanding laki-laki Yang nonton Bon Jovi Jawa sekarang yang ya. nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Itu beda aja gitu. Lu perbandingannya itu antara laki-laki yang nggak bisa bahasa Indonesia Cewek yang sama wangi. cewek kece yang wangi. Enggak, karena itu build up suasana semua kan. Nah sehingga Nggak, tapi itu tergantung konser apa yang lu tonton sih, Dre. Yes. Maksud gua lu kalau nonton Metallica sih gua rasa gue suka Metallica Die Hard gue. Cuma nonton lagi kayaknya gue enggak deh. kalau gua sih masih pingin, jujur. Karena waktu itu pengalaman gue enggak enak. Itu salah satu band yang dari awal Black Album itu sampai sekarang itu masih keren sih menurut gua ya. Ya walaupun dia udah Ya, Black punya Album cucu, paling top lah. kan punya cucu segala masa sih. Berarti lo rambut lo gondrong itu karena lo mencoba ini ya? Kagak ada hubungannya. Yang dulu itu. Enggak, tapi itu gua bilang Lu berasa keren aja dulu kayak gitu. Iya. Tapi emang keren kan. Enggak, tapi itu memang gua bilang band yang keren gitu. Anak gua juga suka Metallica itu. Sekarang zamannya dia yang SMP ya, sekarang dia masih SMP umur 14 tahun. Nyari band siapa coba? Gue waktu SD ada nonton konser juga, Iya, tapi itu gue bikin tahu BBA. bukan God Bless. Ahmad Albar. Beneran, tapi traumatic experience juga dikit karena agak pasti di mau Padang. rusuh. Gue inget Kanjuruhan yang kemarin, gue inget God Bless itu pas Kanjuruhan. Gue ya pergi sama om gue atau sama sepupu gue kan, kayaknya agak rusuh menuju ujung konser, terus ditembakin sama kayak botol itu gas air mata, terus kita kabur ke Itu lokasi di mana? Padang, Gor Haji Agus Salim. Ya tapi Itu emang parah sih ya, daerah sana. Hah? Maksudnya kurang nggak apa? Emang Enak keaman aja gitu. lu. Iya. Gua lapor ke WhatsApp grup suara Minangkabau. Orang saling. Orang saling. Iya. Wah, jangan. Gue duduk, gue diangkat, ditaruh di atas, kan masih kecil ya. Karena kan Enggak, lu nonton nggak masih kelihatan. sama bokap? Enggak, sama om gua. Itu kalau orang Padang tuh lagi nonton konser, ada suara tembakan itu pada ngomong berpente gitu. pada ngomong itu.
Ya sama. Lu udah lama nggak nonton Bante. Orang Jawa yang nggak bisa ngomong bahasa Jawa itu ngomong apa kemarin? Gue nggak tahu. Karena lu nggak ngerti. Nggak, tapi kembali lagi, mereka itu yang gue lihat die hard fansnya Metallica. Lu juga kan? Iya, tapi gue kan di Jakarta. Mungkin mereka datang dari kaki Temanggung. Gunung Slamet kali. Anjir lu menghina banget. Naik kereta, mungkin ya di kepala gue naik kereta ke situ, ya kan, sampai stasiun langsung pergi. Nah, tapi itu mereka umur berapa sih? Gue penasaran loh. Itu umur muda. Yang Jokowi nonton Ya, kan? oh, iya. Baru kan. Enggak, maksud gue itulah. Metallica tuh lintas generasi sih menurut gue sih. Oh, itu ya. Maksudnya yang senior gitu. Kayak Kenapa? dia suka Metallica. Terus gue yang Suka Lan? suka. Ya lumayan. Black Album tuh menurut gue emang one of the Ya, best itu. albums. Kayak gue yang jauh di bawah dia masih suka juga. Tai. Ya, apalagi gue Kita ya. yang seumur gitu kan. Iya, udah 3 generasi sini. Anak gue yang SMP Lontong. suka juga. Bayangin kan itu berarti Metallica tuh ya menurut gue emang mereka keren sih. Maksudnya suaranya juga masih oke. Tapi gue trauma, gue kalau sekarang konser-konser nggak tahu Coldplay ya. Kayaknya kan baru-baru lalu ada konser apa yang 2 malam itu Blackpink. kayaknya. Bukan. NCT. NCT. Yang Yang di BSD itu. Pokoknya habis tragedi Kanjuruhan, habis itu ada konser kayaknya di Senayan deh, di HCC. Terus ada Bukan yang di pingsan Ice. juga kan? Bukan di Ice. Bukan di Ice ya? Kalau yang di Ice Gua itu lupa. NCT. Ya. Yang di sana Blackpink. Ya yang lu nonton NCT itu kan di Ice. Gue nonton NCT. Gue nggak nonton NCT. Gue nggak nonton. Gue udah lama nggak nonton konser. Kayak. Nah itu kemarin lu kalau rame-ramean yang gitu-gitu Gue nggak nonton. si games menang lu nggak ikutan juga. Lu bukan fans bola ya? Gue nggak fans olahraga pada dasarnya. Maksudnya biasa aja gitu. Walaupun badan lu menunjukkan. Fun. gue sorry dari tadi gue ngajak Tomo, gue nggak tahu dia jadi pembuli sekarang. Kacau si Tomo. Sama gue juga gak suka gue nonton bola gitu, nonton apa nih? Gue Olahraga. lebih suka mainnya sih. Lebih suka main ya. Makanya gue kadang-kadang suka bingung loh si Tomo tuh lari ngapain gitu ya kan. Apa lagi yang dikejar udah berat segini gitu. Nggak. Lu sekarang gini lah, maksud gue nggak tahu ya, tapi ketika lu lari itu ada, lu nggak, gue nggak bilang lari itu harus 2 jam atau 3 jam atau 4 jam, tapi ketika momen lu lari, entah lu lari 15 menit aja atau setengah jam atau 1 jam aja, di situ lu mikir gitu. Balik lagi. Bagaimana? Nah, Mikir apa? di situ lo soalnya kalau udah sampai rumah ataupun sampai kantor ataupun dimanapun lo nggak bisa fokus sama sesuatu, ada aja gitu distraction gitu. Kalau lari lu bisa fokus. Ketika lo lari itu momen sejam atau setengah jam itu nggak ada distraction kan. Seriously, jadi itu lo sendiri, lo lari, lo mikir apa yang lo mau pikir. Gue sering sih banyak dapat inspirasi sih. Pas lari itu. Nah, pas lari itu Contohnya apa? ya gue nggak bisa bilang lah inspirasinya apa. Tapi iya, gue Nah, itu mungkin efek buruknya dari lari kan. Garis miring fantasi. Setelah itu lo jadi pelupa. Gak bedain itu. enggak, tapi serius. Lari itu ketika lu momen, karena gue kan lari tuh setelah subuh ya, masih gelap gitu ya. Sekitar jam 5 lah, gue sholat subuh segala macam, jam 5 gue lari. Alhamdulillah. Ada temen lo? Sampai jam 6, itu gue bilang sendiri kan. Nah, disitulah momen lu dapat inspirasi, lu mau ngapain, terus iya ternyata harusnya ini ya, gue ngerjain tuh kayak gini harusnya. Di situ momen-momen lu dapat inspirasi tuh ketika lu lari. Enggak kalau gue ya, gitu. Kalau lu mungkin kan orang kan macam-macam ya. Iya. Kalau lu lagi misalnya boker gitu bisa juga. Tapi kan nggak ada sehat-sehatnya kan, lu nongkrong berjam-jam di situ kan. Tapi gue denger juga sih orang yang lari itu tagihan. Lo dapet apanya gitu ya. Terus pasti habis itu lo hari-hari lu Lari sama sepeda sama. Maksudnya sama ada. lari lebih deh kayaknya. Kayak gua rasa sih beda sih, Dri. Karena kalau lari itu lu nggak usah terlalu fokus gitu sama apa yang ada di depan lu Kalau halaman. sepeda ketabrak. Kalau sepeda tuh bahaya karena lu begitu nggak fokus kan, entah ada motor, entah ada mobil, entah ada lampu merah, ada orang nyebrang. Nah itu lu tetap harus fokus. Jadi lu nggak bisa ngelamun sih sebenarnya. Tapi kalau lari tuh mostly lu bisa, ya itu gue bilang. Kalau nggak dibilang ngelamun apa ya?
mencari inspirasi. Tapi lu di Norway kan nggak terlalu sering lari kan? Beku di sana. Di Norway gue nggak terlalu aktif. Kayaknya nge-gym. Cuman di situ gue dapat semacam apa ya kayak inspirasi karena gue mau berangkat ke kantor nih ya. Kalau di sana kan gue nggak terlalu pagi lah ke kantor kayak jam 7:30 gue baru dari rumah. Itu tuh orang baru selesai lari. Tetangga gue lah ya, bukan orang. Tetangga gue tuh baru selesai lari. Gitu. Jadi dia habis lari gitu terus ngos-ngosan gitu terus biasalah dia ngecek jam segala macam. Tadi itu gue ketemu dia kayak daily rutin lah ya. Iya. Gue di Copenhagen juga sama orang-orang begitu juga gitu. Akhirnya terus entah kenapa gitu terus gue jadi pingin nyoba sih sebenarnya gitu. Gimana sih rasanya lari? Tapi enak sih Bud kalau lu rutinin lari itu. Gue kalau nggak waktu itu agak ngerasa aneh aja di lutut. Gue juga Sama, lari. gue nggak bisa gue lari tahan lama itu. Bentar aja. Ya apapun lu nggak bisa tahan lama, gue tahu. Dia udah pembuli ya. Kayaknya harus di counter attack nih. Lu tanya tentang Saka Kemang deh. Itu Sarah men, nggak boleh. Gue gak nyangka juga sih Tomo jadi pembuli nih sekarang. Nggak, tapi serius itu lari. Maksud gue itu olahraga kalau gue bilang murah ya. Karena kan orang selalu bilang, oh, lari olahraga murah. Enggak juga sih sebenarnya. Dibanding sepeda sih murah. Ya, eventually itu akan mahal gitu lari. Karena Outfit lu berapa nih Mo? gue, ini ya. Ini gue bilang. Baju Copenhagen kan mahal banget. Enggak, gue lari kan 6 hari seminggu. Ya. Itu gue pakai 6 sepatu yang berbeda. Kenapa? Ya, itu pembahasannya panjang lah. Tapi pada intinya, makin banyak lu lari, makin sering lu beli sepatu gitu. Makin sering beli sepatu ya, artinya sepatu lu numpuk. Jadi bukan olahraga murah juga sih. Gitu. Cuman gue bilang sih, ya kalau lu nggak suka lari, cobalah. Gitu. Gue paham sih. Enak sih kalau lo dapet. Gue nggak pas larinya gue tahan. Udah bisa gue lari setengah jam, 45 menit, 50 menit. Tapi habis itunya, ya, berminggu-minggu lari, habis itu rasanya kok naik tangga kok lutut tuh ada yang ngilu, ada yang aneh. Umur kali itu lah. Ya ngomong sama ortoped kan, ya katanya ya unless sampai ke 80 kilo ke bawah baru boleh lari. Sekarang jalan aja. Tapi sih kalau misalnya lo emang serius lari terus lo ngikutin kayak kan banyak tuh Instagram lari lah ya macam-macam lah. Itu emang inspiratif sih. Jadi orang yang udah umur kemarin di Boston itu kalau nggak salah 79 atau berapa sih. Ya paling tua orang yang lari di Boston. Ini bayangin dong. Maraton men. 42 kilo. Kalau nggak salah dia 6 jam atau berapa. 6,5 jam kalau nggak salah. Tapi 42 kilo. Umur 79. Lu berapa? 42 kilo lu? Full marathon? Gak usah diomongin lah. Ini gue omongin kan? inspiratif aja lah. 79 tahun gitu kan. 79 tahun, 42 kilo, 6,5 jam. Tapi gue tanya lagi. Apa lu under 3 hours kan? Gak usah lah. Under 4 hours lah. Under 4 hours. Paling lama berapa lo lari? Berapa lama? Paling lama. Ya itu maraton lah paling Itu lama. maraton lah. Sekitar 3 42 kilo. Berapa jam itu? Ya yang gue bilang di bawah 4 jam. Udah gitu aja. Berat itu? Enggak, tapi maksudnya kan itu kan apa ya, lu berusaha mencari achievement lah ya. Kalau nggak buat orang lain, buat diri sendiri kan gitu kan, dalam hidup kan gitu filosofi. Karena nggak pertama kali itu karena gue penasaran itu waktu dulu ya, dulu ini zaman dulu banget ketika keluar Apple Watch itu loh, Apple Watch pertama gitu loh, ya kan. Terus gue juga bingung itu waktu itu buat apa sih? Itu kayak zaman gue masih di Norway itu waktu pertama tuh gue masih belum lari lah. Gue bingung itu buat apa gitu tuh Apple Watch. Kenapa? Terus lu harus apa namanya berkompetisi sama diri sendiri gitu kan? Nah ternyata lama kelamaan gue paham juga gitu. Ternyata dalam olahraga misalnya kayak lari gitu, itu ada kayak suatu apa ya? Lu bisa lari 5K misalnya kan, lu pingin 10K dong, lu bisa 10K, lu pingin half marathon dong, 21K gitu, lu bisa 21K, lu pingin marathon 42K, itu pun nggak berhenti gitu, lu bisa 42K, lu pingin 60 gitu, bisa 60 pingin 80. Ultra. Iya, ataupun kalau misalnya nggak itu, lu bisa 5K 30 menit misalnya, lu pingin dong 28 menit gitu, pasti ada sesuatu yang nggak berhenti di situ gitu. Pasti Ya Bud, cobain Bud. Lo pernah nggak mau lari
gue pengen lari sekian K gitu. Sampai tempat tujuan lu nggak bisa balik lagi, capek gitu. Pernah kayak gitu? Lu biasanya gini dong, lu apa namanya? Pertanyaannya kok agak Ini mah capek sih. Iya, out of the box sih pertanyaan. Tapi nggak apa-apa lah, gue jawab lah ini karena untuk Pernah memuaskan. gak gitu kan kita pengen ngejar sesuatu tapi baliknya kan kita harus lari lagi kan? Ini masalah planologi tuh, lu mau ngejar sesuatu tapi terus akhirnya nggak dapat, terus akhirnya lu capek gitu. Apa yang Lo paham gak sih? Lo pergi lari, itu capek nggak bisa balik. Yang ini kan. Terus masuknya naik Gojek gitu. Enggak lah, lu kan misalnya mau lari 5K. Out of the box. Nah, 5K kan lu udah tahu lah maksudnya. Lu pengen ngelup, kalau lari kan biasanya ngelup ya. Gitu. Ya udah lu cari aja loopnya kira-kira. Ya lu nggak sporadis juga lah, pokoknya lari gitu sampai dari sini sampai Bintaro terus lu nggak bisa balik lagi kan nggak gitu lah. Jangan kadang kita suka bosan ya melewati jalur yang sama terus tiap Bosan sama istri yang sama. Sejak tadi ngomongin ada suatu jurusan di Planologi. nah gue nggak bilang itu ya. Kehalang aja. Suatu jurusan terus kayaknya kok arah-arahnya ke sana gitu. lanjut. But. Boleh lah nanti lah kapan-kapan lah kalau mau ngomongin lari lah. Tapi sih ya itu Gue nonton aja. menurut gua sesuatu yang lo harus kerjain gitu. Terutama umur-umur sekarang. Lo udah berapa? Hampir 50 kan? Hampir 50. Lo harus, maksudnya lo dikasih badan tuh ya lo pakai. 43. Gitu, sehat. Si Salman sekarang gitu lari lah. Salman men. Salman. Sebelumnya Siapa yang males-malesan. nyangka coba? Dia mah kurus dari dulu. Tapi Iya, dia nggak makanya. lari. Nggak lari. Dan pas waktu dia Goes. kerja, Salman tuh hidupnya nggak sehat juga. Maksudnya Ininya kencang. Dari- Coba dielaborasikan tidak sehat. gue ngerokok, Oh, ngerokok terus. tapi dia ngerokoknya tuh lebih ini Parah. lebih intens. Oke, satu merokok terus. Terus kerja tuh suka overtime ya. Apa yang lo kejar lah? Kejar klip yang bisa gue kirim ke Salman. Dia tuh mania kerja. Ini kerja. Jadi gue tahu misalnya, tapi gue tahu misalnya Tomo kan jagoan ya di company-nya. Cuman gue yakin Anjing, maksud lo dia apa nggak sih? mania kerja. Gitu. Bener ya? Ya dari Lo fit for purpose aja kan maksudnya. Kalau bisa lo selesaikan tepat waktu, kenapa harus? Ya, kalau Salman nggak dia kayak gitu. obsesif. Iya, Dia perfeksionis sih. Agak-agak perfeksionis. iya. Oh ya kalian di satu company yang sama ya? Dulu ya. Ya dulu. Gitu. Agak-agak ada Jadi pas unsur waktu dia perfeksionis. resign, kayaknya memang lebih baik dia resign hidupnya ya. Enggak, tapi gue jujur aja gue ngelihat dia sekarang yang sepedaan terus sekarang mulai lari. Itu tuh kayak berubah banget tuh gue nggak tahu ya di waktu dulu dia di zaman dia di company lu itu. Zaman dia jadi expat di sana. Tapi zaman dia kuliah kan ya gue nggak akan pernah kebayang lah maksudnya Salman tuh akan jadi Salman yang sekarang. Cih. Engkong. takut dia berhadapan sama Salman ya. Tumben yang ini nggak dibully ya. Ntar ajak-ajak lah ke ini. Bisa. Tadi gue mau ajak, tapi dia lagi di Bandung. Di Bandung juga lari, run buat Kemarin kan dia ngajak BJB. yang ada di mana? Kemarin tuh ada acara ini apa sih yang ITB Ultra itu kayak pembagian piala atau kayak dia panitia deh. Iya. Dia di mana? GBK itu. Dia ngajakin juga, cuma nggak datang sih. Dia panitia, dia kan mengurus event management company itu sekarang, Treka ya. Telkomsel yang di Bali juga dia panitianya. Belum Mungkin ada. itu bagus lah buat dia kayak gitu daripada Ya, dia overwork ya kan. sport freak sekarang. Sama lah kayak lu. Tapi dia multi sports ya. Gue coba sepeda sih waktu itu, cuman gue nggak terlalu suka. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Mungkin waktu itu gue nggak sempet aja sih. Karena gue udah lari kayak 6 hari seminggu kan. Udah gak ada waktu lagi buat sepedaan. Kenapa lo harus 6 hari seminggu? Ya kalau 7 hari capek kan gue mau. Enggak, maksud gue kan orang kebanyakan selang-seling ya. Awalnya gitu Dre. Terus selang-seling awalnya. Senin, Kamis, terus Sabtu gitu. Terus akhirnya Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Terus Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah 1 menit tuh ngomongin. Emang kita udah berapa sih totalnya
Udah berapa lama sih? Udah 50 menit. Oh 50 menit. Oh jadi 10 menit. Masih bisa. Gue curiga dia nggak betah di rumah nih, banyak lari. Ada apa sih masalah di rumah lu? Mungkin bisa mau dibahas sih. Di posisi lu sekarang, lu mau lari itu masih agak males gitu anjing. Gue harus lari nih, tapi males gitu. Ada nggak itu? Karena gue rasa itu ini kan dialami semua orang kan. Iya. Tapi bener sih itu. Ada kadang Masih. ada saatnya lu bosan gitu untuk melakukan itu. Cuman triknya itu adalah kalau gua daftar event. Jadi misalnya ya. Gue kirain triknya lu ke tetangga lo di Kobuzer. Om hipnotis gue. Kalau gua daftar event, jadi misalnya Ini masih dalam pengaruh hipnotis. kalau lu ada target, menurut gue sih itu achievable sih. Asal ada target. Kayak misalnya lu kerja, ya kan lu target pengen naik gaji 50% gitu. Ya akhirnya lu Kan lu udah mulai juga. Lu jalan kan? Lu bilang reguler. Itu kan nemenin istri gue kan. Oh bukan karena lu yang pengen Ya, lebih gua, fit. kalau gue tuh selalu ada di samping istri gue aja. Kalau gue pada dasarnya. Iya. Jadi kalau dia mau jalan kaki, ya gue temenin. Selalu pengen ada di sebelah Enggak, istrinya. itu kenapa sih? Gue penasaran. Kenapa lu selalu pingin ada di sebelah istri lu? Nggak tahu, gue ngerasa dia soulmate gue aja. Wah. Lu dengan disuruh kenapa mau? Ada masalah mau? Enggak, gue pengen ngecek lingkungan sekitar Bintaro sih sebenarnya. Tapi sih semua yang terkenal di Bintaro. Runner. Gue ada teman gue yang lain juga kan, yang apa selari. Marino. Selari bukan selari. Selari itu kayak klub lari ya. Lo tahu, tapi lu bukan masuk klub mana-mana kan masalahnya. Dan gak mau juga katanya. Oh iya itu ada tuh yang tiap hari lari terus tuh di apa Boulevard ya. Ya lama-lama lu ketemu orang yang sama kan. Iya. Orang-orang itu aja kan. Ya mungkin nanti kalau gue berat badannya turun gue mulai lari lagi sih. Emang enak sih kalau lu cobain lari. Tapi meanwhile, strategi lu mau nurunin ke Ya jalan dulu kan. Jalan dulu. Jalan. Ya gue nggak ambisius segitunya sih. Ya mau enjoy life juga lah sedikit. Lu Ya, masih sepedaan lan? Enggak. Enggak. Jarang sekarang ya. Kayaknya hari-hari biasa juga. Bukan hari biasa kalau misalnya di Sudirman itu cuman Car Free Day aja ada orang goes-goesan. Hari biasa ada lah. Kayaknya habis COVID itu, kalau dulu kan sepeda itu populer banget pas COVID karena jalanan sepi kan. Sekarang udah rame. Itu sebanyak kejadian juga kecelakaan kan. Iya. Tapi mereka subuh-subuh tuh masih sepeda sih. Gelap-gelap itu. Iya, tapi populasi Iya. yang goes itu sekarang kurang karena yang Bahaya lah. Di Jakarta kayaknya enggak. motor musuhnya. Nggak, tapi di Bintaro aja dulu kan rame banget tuh zaman COVID. Orang Ya, gue juga pergi ke Bintaro kan. Ya. sekarang sih udah enggak sih. Tapi ada. Nah, gue penasaran nih. Panologi. Apa namanya? Gue nggak tahu di mana orang itu. Bukan. Kebetulan Siapa sih ngomongin sepeda. planonya? Sepeda dengan Jakarta. Ya kan? Di Jakarta kan kalau kita lihat kan ada jalur hijau tuh khusus sepeda. Mana ada? Ada Di jalur Sudirman. sendiri. Iya, sedikit Oh, itu. di Cawang pun ada di itu. Kalau menurut lo itu kepake gak sih? Kagak. Efektif gak sih? Ini ujung-ujungnya politik nih. Kalau menurut gue sih kepake rame. nggak kepake lah. Kepake nggak kepake, ya kan. Tapi sebenarnya tujuannya kan apa? Kan mau menyehatkan orang kan, supaya orang mau mulai. Nih kalau gue boleh nih, nggak kepake sama sekali. Ngapain? Siapa yang mau Di Indonesia goes sih di jalur hijau? jujur aja sih kalau di Indonesia nggak kepake, tapi bukan artinya harus dimusnahkan juga kan. Lu banyak kan hal-hal barang-barang nggak kepake di rumah lu simpan aja. Bukan. Yang goes pun nggak akan mau lewat jalur hijau. Tapi emang lu mau antri gitu? Gue Masih, tapi itu termasuk yang ngelihatnya tuh aneh aja gitu. Kenapa di Jakarta dipasang gitu? Jakarta kan beda ya mungkin dengan kota-kota di barat ya. Artinya lo pasang gitu di Jerman ada gitu. Tapi kan populasi motor tuh Minangkabau. dikit banget gitu. Jadi untuk pakai sepeda di jalur kota itu mungkin masih relatif aman gitu di luar negeri ya. Tapi kalau di Jakarta yang yang kendaraannya Terus solusi lu apa, Bud? Solusi lu apa? hapus, Terus orang suruh naik motor semua. lari kayak lu. Gila lu, lari. Nggak usah ada jalur sepeda sih harusnya.
Atau itu buang-buang tuh project doang? Gua ya mungkin dulu sempet yang waktu pakai road bike itu kan dipaksa kalau di Sudirman jalur hijau. Ya nggak ketemu lah nikmatnya, ngapain lu masuk jalur hijau. Di depan ada orang pakai MTB atau sepeda lipat yang lain kan beda dong. Kita speed level kita beda dong. Skill juga beda kan. Tapi Tomo pakai MTB kenceng juga. Iya kata si Rif Tomo tuh yang biasa pakai MTB tapi ngikut peleton orang pakai road bike. Kakinya beda nih. Udah bukan tulang lagi. Ya, lama-lama sih. Lu Tokyo udah jadi ikut belum sih maraton? Belum. Lu bukannya lu udah daftar waktu itu? Nah itulah, waktu itu daftar kan terus Untuk pandemi. Tokyo baru-baru ini kan? Enggak, terus habis itu pandemi. Hmm. Pandemi di cancel. Terus tahun depannya itu nggak di cancel, cuman dibatasi. Yang tahun ini? Terus nah itu kan jadi gue kan kayak defer lagi gitu kan. Nah terus akhirnya sampai suatu titik di mana gue menyerah. Kita refund. Gak dapet refund. Jadi defer itu kayak ya udah lo bisa di defer ke tahun depan, lo udah pasti dapat slot karena kan nggak semua orang dapat slot kan, sudah balot itu. Sampai tahun depan lo pasti dapat slot, tapi uang nggak kembali. Gitu. Lo harus bayar lagi. Cuman garansi slot aja. Gue tuh udah bayar kemarin. Zaman itu cuma garansi slot doang. Artinya gue nggak bayar lagi. Tapi banyak lah anak Tera, TG, kampus kita yang mudah-mudahan yang demen lari sekarang kayak. Menurut gue sih agak masih kurang sih. Atau karena memang populasi kita cuma segini ya. Nggak compare to jurusan lain lah kayak elektro gitu. Mereka banyak lah. Gila. Satu angkatannya 170. TG berapa sekarang terakhir? Berapa ya? Masih ada ya TG? Banyak malah sekarang kan? Banyak ya sekarang ya? Sekarang kayaknya enggak banyak. Dulu sempat banyak yang pas oil and gas. Tapi trennya TG itu memang angkatan 2000 ya. Maksudnya di angkatan 2000. Ya. Ya itu memang menurun begitu. 2000 tuh memang menurun. Sih. Kelihatan dari orang-orangnya ya kan. Sekarang kayaknya nggak relevan lagi GNG kalau nggak ada eksplorasi. Oh untuk CCUS kali ya. Kalau misalnya ada program CCUS ya pasti butuh GNG juga. CCUS itu juga nggak masif lah harusnya. Maksudnya? Maksudnya lo ketemu storage satu udah gitu. Maksudnya mengbor dua gitu kan, dua sumur. Nggak semasif kegiatannya nggak akan semasif. Kan nyari sama kalau eksplorasi kan orang geologi geofisika kan mencari yang pekerjaan itu kan around sumur ya. Ngerjain sumur. Enggak sekarang. Dia akan banyak house resource dia. Kalau CCUS. Tapi sekarang lo yang kerja di inilah ya di suatu kontraktor. Nah ini penting deketin dikit dong. Kontraktor yang sangat besar gitu kan. Si kontraktor. Yang apa size-nya masif, gajinya masif ya kan. Merah. Pokoknya suatu kontraktor yang standar gajinya kita tahu tinggi banget lah. Nah itu lo ngelihatnya gimana sih? Maksudnya gimana caranya supaya suatu perusahaan yang mengerjakan CCUS itu untung dan negara yang memfasilitasi CCUS untung juga gitu. Gimana caranya itu? Jelasin dulu dong CCUS itu apa? Kan sebenarnya Lain dari carbon capture, utilization, and storage. sebenarnya di mana-mana bisnis kan gampang aja kan. Lu mau bisnis kalau menguntungkan kedua belah pihak kan gitu. Gua nggak tahu lah ini kalau di Indonesia kan European company pingin ada CCUS. Ya harus ada JRS nih. Tapi di sisi lain negara harus memfasilitasi gitu supaya itu bisa jalan. Satu nggak ketemu yang lain gitu kan. Di sini gimana caranya negara ngasih insentif, gimana caranya perusahaan mendapatkan insentif itu sehingga proyek itu jalan. Ini kayaknya kan dua ini nggak ketemu nih gitu kan. Untungnya dari mana gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana? Ini lo jadikan transisi episode berikutnya aja. Tapi nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya dia terus. Ini kalau ada JRS dilawan sama JRS-nya. Nanti lah, boleh lah. Enggak, gue pengen tahu gitu. Karena company gue juga menjalankan itu kan. Makanya gue sebenarnya pengen Subsidi sih. Kalau menurut JRS itu nggak akan jalan. ya kalau gimana misalnya caranya? nggak Ini disubsidi konkret sama aja lah. pemerintah. Konkret aja. Kalau di Amerika kan kayaknya insentif base ya. Jadi kalau
instead of lu bayar pajak, kalau lu mau funding program CCUS, lo nggak usah bayarin pajaknya, tapi uangnya lu alokasikan untuk proyek-proyek CCUS. Jadi sebenarnya yang mensubsidi lu pemerintah atau taxpayer, karena uang yang harusnya diterima sama negara nggak usah Nanti gue diterima. kirim lah, ada video lucu nih. Jadi bukan lucu ya, tapi ini di Senat di US gitu ya. Salah satunya ada seorang deputi yang ngurusin CCUS gitu kan. Jadi dia tuh minta 500 US triliun dolar untuk menurunkan emisi karbon. Miliar dolar, 500 miliar 500 triliun. billion dolar. Triliun kok, triliun dolar. 500. Amerika ekonominya cuma 20 triliun US dollar. Itu sampai 2000 berapa ya kalau nggak salah 50 atau berapa gitu. Itu sampai menurunkan emisi dari 13% sampai 0% gitu. Jadi itu semacam, tapi nanti direvisi lagi lah ini ya, angkanya. Itu untuk menurunkan karbon emisi dari Net zero kan 13% targetnya. sampai 0% di tahun 2035 atau tahun 2050 gue juga lupa gitu. Nah, pertanyaan si senator ini adalah sebenarnya berapa sih biaya yang akan terjadi untuk mendapatkan itu gitu. Jadi kalau itu kan kayak proyeknya nilainya sekian gitu. Tapi untuk menurunkan itu sebenarnya berapa sih gitu. Itu nggak ada angkanya, nggak bisa dijawab. Ya gimana? Gue kalau misalnya ditanya, itu memang debat kusir ya. Itu memang susah untuk dicarikan solusinya. Ada ambivalensi atau keniscayaan lah. Kalau misalnya dibilang kita nggak bermasalah sama karbon atau climate change, kita bermasalah lah pasti. Kalau gue kan pernah tinggal di Pakistan, lu rasanya kan kalau sekarang ditanya sama orang Pakistan makin panas saja tiap summer atau di Taro juga makin panas lah. rising sea level yang gitu-gitu itu kan legitimate issue. Tapi kalau misalnya dibilang sekarang harus nge-cut konsumsi fossil fuel atau energi yang berbasiskan fosil, terus secara sama rata aja seluruh dunia, sementara lu masih kekurangan kemampuan untuk memberikan akses ke energi murah ke penduduk lu, ya itu masalah juga. Iya. Enggak, tapi gue balik lagi sih pertanyaan ke Andre tadi sih. Gimana sih caranya? Supaya untung gitu. Kan harus untung lah, kalau rugi buat apa dikerjain? Ini kayaknya memang harus di-post buat karena ini sangat ini. Nah, kalau untung mau pertanyaannya untung dalam jangka pendek, untung jangka panjang. Kalau di Indonesia gue lihat apa ya? Mungkin sekarang karena kita belum tahu urgensinya kali ya. Urgensinya tuh masih nggak kerasa magnitud. Enggak, tapi risk memang levelnya. segitunya sih urgensinya sih. Hah? Memang segitunya ya urgensinya. Gue nggak tahu, gue nanya aja. Anggaplah gue orang awam gitu kan, atau si Budi ini orang awam juga kan, awam dia. Apa sih urgensinya gitu? Lu buat teks buat lu, gue nggak, mungkin company dia enggak lah ya, nggak ada urusan dengan itu. Tapi kalau lu punya pabrik gitu yang menghasilkan CO2, lu gua ambil deh pajaknya dari situ gitu. Lu harus bayar semacam tambahan pajak untuk menggantikan CO2 yang lo udah buang gitu, ya kan? Mau nggak lo? Ada tambahan itu. Kalau itu sudah menjadi peraturan undang-undang ya mau nggak mau, bukan mau. Kalau nggak mau, dia kalau itu kan dipaksa gitu. Lu sebagai pengusaha gitu, Nggak mau lah. mau kan? Gitu kan? Kita kan Jelas lah ya gitu. Ya memang nggak bisa di level pengusaha, harus regulator, harus Iya, pemerintahnya. makanya. Memang nggak, balik lagi ke pertanyaan, emang se-urgent itu gitu. Ya maksudnya lu bandingin antara Depok sama Norway ya pasti. Kalau di Norway urgent, atau kalau bukan urgent atau enggak, kalau di Norway lebih bisa dijadikan prioritas karena yang lain-lain udah terpenuhi. Kalau di Depok belum bisa. Gimana caranya mau suruh orang pakai motor listrik atau mobil listrik semua? Kalau misalnya gara-gara pakai mobil listrik tagihan rumah naik 1,6 juta sebulan. Dan memang gue lihat yang CCS net zero effort itu kan keniscayaan ya. Kalau lo lihat. Sebentar, yang keniscayaannya apanya nih? Keniscayaan itu harus mengadres climate change-nya kan? Ya. Harus. Cuman kalau gue mengkaitkan sama ini ya, nubuat hari akhirnya di Al-Quran ya. Lo baca Al-Quran kan semuanya kan ya?
Maksud tuh apa sih? Itu bacaan sehari-hari, men. Iya. Pastilah. Tiap lari ya. Nggak cuman men-store karbon ke subsurface itu kayaknya kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman itu kan ada. Sia-sia. Bukan men-store. Di Al-Quran nggak ada lo CO2 lo liquid kan men-store itu nggak ada. Tapi salah satu sequence big event yang mau kiamat itu salah satunya apa? Dukhon. Apa tuh? Gue lupa ya, Dukhon atau Dakhan gitu. Tapi itu adalah dunia tuh diselimuti CO2. bukan CO2, coba kabut. Jadi gelap semuanya. 24 jam tuh gelap, 40 hari 40 malam. Nah, mungkin pas satu kita masukin CO2 itu something went wrong lah gitu. Ada major Berarti kita nggak perlu tectonic ya. event gitu sehingga CO2-nya naik lagi. Tapi itu kan keniscayaan kan semua yang di Ini agak susah kalau kita harus mengkaitkan. Ya. ya. Tapi enggak lah, maksud gua ya itu maksudnya dari sisi praktikal aja sih gitu. Dari sisi praktikal se-urgent apa sih gitu. Apakah memang ia terbukti kalau lo punya net zero sampai tahun 2050 akan menyelamatkan dunia gitu. Kalau itu kan iya, urgent. Karena akan ada titik di mana irreversible. Kalau udah sampai ke titik itu, udah cair misalnya semua es, itu kan nggak ada jalannya untuk yang udah cair bisa balik ke kutub lagi, terus bisa beku lagi. Jadi kalau misalnya sampai ke titik irreversible itu ya memang Climate-nya nggak bisa. equilibrium barunya itu akan bikin mungkin jutaan atau miliaran orang kehilangan Mungkin yang film Mad Max itu kan terjadi gitu ya. space. Jadi kayak apocalyptic new world, berapa 1,5 derajat kan yang dibatasi sama Kyoto Protocol itu kan. Nah kalau itu terlewati ya Muka lo biasa aja bisa nggak sih? Gak usah sinis-sinis gitu. Muka sinis banget. pembulian. Lo tahu nggak yang kehilangan pekerjaan gara-gara itu banyak banget. Kalau dong itu kan dulu kan, dong. Oh gara-gara transformasi ini ya, berubah fokus ya. Transformasi energi ini kan. Ya. Tapi memang kalau jargon-jargon apa namanya yang tadi ya carbon emission terus ada sustainable segala macam itu menurut lo itu dibuat untuk menghambat, karena menurut gue seperti itu ya, dibuat itu untuk menghambat pertumbuhan negara-negara yang berkembang. Unintended consequences, konsekuensi yang tidak disengaja kalau menurut gua. Tapi memang ya harus disadari. Jadi harusnya negara-negara yang sudah menikmati 150 tahun fosil harusnya effortnya lebih ekstra daripada kayak Indonesia, India, Cina to some extent dalam mengeksploit fossil fuel itu. Kalau disamaratain semua, ya jadinya yang perspektif lo itu kayaknya kita dari dulu nggak pernah menikmati growth yang di poweri sama energi yang murah itu, kok sekarang disuruh batas-batasin harus pakai surya, harus pakai itu unproportionally, sementara mereka udah punya fasilitas atau menikmati benefit itu selama 150 tahun. Tapi siapa sih yang harus diundang kalau misalnya next podcast ngomongin ini? Kalau polisi kebijakan ya pasti orang Polisi peka. Husin Masih dia di itu ya, di BTK. masih di WTKE, iya. Dia boleh tuh, tapi dia di Bandung ya. Ya bisa lah kalau misalnya kita kelihatan serius. Kalau si Jares kan lebih technical soal CCUS yang potensialnya ya. Iya, enggak maksudnya harusnya digabungin. Kalau jadi JRS yang Tapi Husin kayaknya juga dia nggak antusias. dia nggak ada yang antusias di Indonesia. Bukan, dia antusias sama green energy, tapi dia nggak antusias kalau itu semua bisa berjalan di Indonesia. Enggak, karena memang dia tahu tuh akan berjalan di Indonesia. Enggak, tapi sih sebenarnya pengen tahu aja dari sisi kan kita harus istilahnya harus menunjukkan bahwa kita menuju ke arah sana kan. Lu tahu Husin nggak? Husin TM98. Nggak tahu. Cuman inilah Pak Sule. Ya, Ahmad Sulit. Itu kan senior kita. Ya seangkatan sama dia mungkin. Tai lu mau. gua nggak. Kok jadi pembuli sekarang ini loh? Tenang lah. Dia mungkin sekarang masih di atas. Tapi suatu saat
Dia di atas. Suatu saat dia di atas. Emang orang kalau habis lari itu confident level naik, adrenalin rush itu naik, jadi lebih confident. Makanya kayaknya dia ketagihan lari. Belum terlalu ini sih tadi sarapannya belum terlalu kenyang, gue masih lapar gini. Bisa kita pesen nasi Makanya padang next jam podcast 12. itu kan gue bilang malam-malam di saat dia udah Si Hikmat maunya malam mau. Hikmat Malam. itu paling mantep tuh Enggak, kalau tapi minggu depan kan katanya ada Edi mau. Tapi benar juga, maksudnya kalau misalnya lo ngomong CCS gitu ya, kalau CCS yang diundang yang pasti-pasti itu kan nggak akan beda dengan konten-konten CCS yang lainnya. Ya benar juga sih. Tapi kalau yang bawa Hikmat, dia selalu punya angle sendiri, original angle. Enggak, harus ada yang skeptis, harus ada yang pro gitu kan. Ya itu bikin menarik ya. gitu. Sama ada yang misalnya kayak lo gitu loh, usaha yang udah terimpact enggak. Tapi kalau itu terjadi terus gimana gitu Mas? Ya kan? Apakah itu dari sisi lo sebagai pengusaha itu make sense, nggak make sense gitu kan? Maksudnya harus ada pandangan orang luar juga yang nggak kita, kalau gua kan terlalu berkecimpung lah, dia udah tahu berkecimpung, JRS apalagi tahu berkecimpung gitu kan. Pasti ada sisi subjektivitasnya besar gitu di situ kan. Entah mau menggolkan itu atau nggak peduli dengan itu atau tidak mau menggolkan itu, pasti ada sisi itunya. Tapi kalau misalnya orang yang nggak terlalu berkecimpung kan sisi objektivitasnya harusnya lebih tinggi lah. Harapannya begitu ya. Ya, tapi kalau dipikir-pikirin emang itu sesuatu yang harus wisdomnya itu akan bisa diselesaikan dengan kondisi sekarang. Itu harus kayak ada global dictator yang ngerul, oh ini semuanya harus begini nih. Kalau misalnya masih masing-masing, Fenomenanya kayak gini, kayak pengusaha middle up ya di Indonesia itu pas satu pajak kurang deket. pas satu pajak diterapkan secara disiplin di Indonesia, kan mereka merasa ini banget, merasa stabilitasnya goyang banget kan. Karena sebelumnya mungkin banyak pengusaha yang ya pengusaha-pengusaha apalah itu ya, mungkin pajaknya kebanyakan nggak disiplin dan lain-lain. Nah, mungkin ini seperti itu juga gitu. Jadi sesuatu yang beda, baseline-nya mau dinaikin lagi, cuma dalam rangka menstabilkan ke baseline yang itu butuh berdarah-darah lah gitu. Pasti banyak pro dan kontra dan lain-lain. Jadi maksud lu kalau misalnya CCUS atau dekarbonisasi ini semua dinaikkan levelnya dulu? Kan kesepakatannya, tapi orang nggak ada lihat sisi bisnisnya gitu. Ya, cuma money spend aja kan gitu. Yang gitu-gitu lah. Ada hal-hal yang menurut gue wisdomnya harus diterima kalau itu nggak bisa kita selesaikan dalam kondisi human nature yang sudah applied sekarang. Demokrasi, sekarang orang punya negara terpisah-pisah itu tentang climate change, tentang AI ini juga kan yang lu banyak. ChatGPT lu tes kan? Tomo tuh bukan ChatGPT, dia Bard kalau nggak salah. Lu pakai apa? Oh ChatGPT, ini ya, Bing. Bing itu kan juga AI. Search engine ya. Lo bikin report gitu nyuruh AI. Fuck. Makanya dia bisa lari Emang udah ada di. Oh bisa, bikin report bisa loh. Udah mulai bisa ya? Udah mulai sering bisa. dipakai? Lo akan instruksikan ke ChatGPT, mulai sekarang lo adalah basic modeler nomor 1 install. Lo harus bikin report Saka Kemang. Dia bikin lo seret. Tapi kan lo nggak bisa nginput data ke ChatGPT. Enggak, Dia cuma based on publicly available. Bikin report tuh kan yang paling repot tuh bikin strukturnya kan. Kalau sisipin data lo tinggal sisipin aja. Itu udah Tapi 80%. Ini pengalaman pribadi lo kerjain di kerjaan sekarang. Report yang lo buat itu akan terlihat lebih Profesional. jauh lebih profesional ketika itu di rewrite sama ChatGPT. Ya. Akan jauh. Gue baca lebih itu juga sih. Ya lo udah punya konsepnya lah ya, report seperti ini gitu. Lo Budi nggak tahu apa itu ChatGPT. Bikin report Jelasin itu gitu. paling males tuh kalau bikin
tanpa baseline aja. Lu belum punya template gitu kan. Lu harus bikin report. Kan gitu kan. Itu membantu somehow lah. Begitu udah punya template cepat aja deh. Bantu untuk memulai ya. Tapi itu tadi balik itu green atau climate change, AI itu kayak arms race juga sekarang kan? Ini target berapa jam ya? Lapar gua. Nggak ada. Open berhenti sekarang juga bisa sih. Makan dulu lah, lapar ini ya. Kita pesen apa ya, Cak? Terserah Bapak. Si Padangnya. Oke, Sederhana kan? Simpang Raya. Oke. Simpang Raya ya. Simpang Raya aja. Sangat diarahkan sekali ya ke daerahan ini. Menghidupkan lah investasi dari Kampuang. Yang punya Simpang Raya di sini orang Jawa juga. Lo tau dari mana? Tapi brand. Enggak kesannya rasis Sumatera Barat Jawa. Kenapa ya? Emang rasis. Iya Sumatera Barat rasis tuh. Itu sebaris tuh. Iya. Bajunya sama. Kalau Hikmat, Badannya sama. kalau Hikmat dia ngomong apa ya? Semuanya deh. Semuanya. Disikat sebenarnya. Dia cukup luas ya coveragenya. Karena dia akan fill in empty spaces terus brings dia nggak akan mendominasi obrolan gitu. Maksudnya tanpa lo sadari ya. Tapi kalau lo dengar recordnya mendominasi dia. Cocok tuh. Lo paling nggak nih pertama kali. Maksudnya kalau ini lo seriusin gitu ya. Kayaknya gua nggak akan protes kalau Hikmat potongan kuenya lebih besar gitu. Nah intinya gitu lah. Tapi kalau Tomo potongan kuenya lebih besar, nah gua paling nggak sama lah. Tutup lan. Hah? Tutup lan. Lapar gua. Oh ya udah. Oke guys, nggak boleh pakai guys ya. Gak sampai guys lah. Ya udah selesai. Thank you. Terima kasih Budi. Terima kasih. Pak Tomo. Terima kasih. Gua Pak Andre. pakai JetGPT right. Closing. Oh iya pakai script ya.